أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak, kenapa orang Islam diperintahkan sholat Kenapa orang Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 5 waktu? Ya, begini Sarah ya. Kenapa itu kita orang Islam diwajibkan dan diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu? Karena ada sabda Nabi di dalam hadisnya. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia telah mendirikan atau menegakkan agamanya. Dan siapa orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya dia telah merobohkan atau bahkan meruntuhkan agamanya. Nah, Sarah tahu tidak rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Ya. Nah, pertanyaannya Sarah, kenapa Nabi dalam hadisnya itu mengatakan bahwa barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya dia telah merobohkan atau meruntuhkan agamanya. Nah, coba kita buktikan ya. Coba kita ilustrasikan betapa pentingnya itu sholat 5 waktu. Betapa berbahayanya kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Taruhlah ini, spidol ini adalah agama. Lalu dia akan dipegang oleh 5 rukun Islam yang tadi kita sudah sebutkan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau kita kelima-limanya kita laksanakan, maka sesungguhnya kita telah memegang teguh agama kita dengan sekuat-kuatnya. Tapi apa yang terjadi kalau satu persatu kita tidak laksanakan? Pertama, kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji, mungkin karena kita tidak mampu, kita tidak punya uang, mungkin karena kita sakit, atau mungkin keburu meninggal, atau mungkin tidak punya kesempatan sehingga kita tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji ini, masih dikatakan kita orang muslim dan masih bisa memegang agamanya. Yang kedua, kalau kita tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, mungkin karena kita memang orang tidak mampu, kita miskin, kita fakir, maka ketika kita tidak menunaikan rukun Islam yang keempat ini, masih tetap kita dikatakan orang muslim dan masih bisa memegang agama kita. Selanjutnya, kalau kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, mungkin karena sakit, mungkin karena musafir, mungkin karena ada halangan-halangan yang syar'i yang mengakibatkan kita tidak berpuasa, tapi masih tetap dikatakan orang muslim dan masih bisa memegang agama. Nah, ini yang berbahaya. Salat 5 waktu. Kata Nabi, siapa orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka dia akan meruntuhkan agamanya. Ini coba lihat. Ketika kita tidak melaksanakan salat 5 waktu, kita lepaskan salat 5 waktu ini, apa yang terjadi? Maka secara otomatis akan jatuh, akan roboh, akan runtuh agama yang kita miliki. Makanya Sarah, kita harus betul-betul melaksanakan salat 5 waktu. Subuh, suhur, asar, maghrib, isya. Salat 5 waktu harus ditegakkan. Maka Sarah dan teman-teman di rumah teruslah berjuang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling besar di sisi Allah adalah salat 5 waktu. Teruslah berjuang secara istiqamah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu sehari semalam. Dengan demikian Sarah, insyaallah dengan hal itu kita menegakkan agama kita, dan kalau agama kita akan tegak, insyaallah kita akan bahagia dunia, lebih-lebih lagi bahagia di akhirat. Ya, cukup ya.